ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi. Dan Engkau akan memahami muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang menasihati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Wahai Tuhan, Tuhan atas tarian, di sini kami telah datang memenuhi undangan-Mu. Kami datang sebagai religius misionaris Api Roh Kudus Provinsi Flores bagian Timur. Bukalah telinga batin kami untuk menangkap melodi-Mu. Bukalah mata hati kami untuk melihat aneka ragam gerakan-Mu. Bukalah akal budi kami untuk memahami dan mengakui cara baru yang sedang Engkau pakai untuk menyatakan kehendak-Mu di dalam kami dan melalui kami. Bantulah kami untuk berani diubah dan berubah di dalam gerak tari-Mu dan menjadi melodi belas kasih bagi dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada Provinsial SPDID yang saya kasih, pada Pubertomas yang saya kasih, Suster Animator Provinsi Flores bagian Timur yang saya kasih, para kapitularis yang saya kasih, Suster Sekretaris dan Wakil Sekretaris serta para notulis yang saya kasih, tim komunikasi dan dokumentasi kapital ini yang saya kasih, juga para suster pelajar yang saya kasih. Selamat datang ke kapital Provinsi SSPS Flores bagian Timur ke-23 yang berlangsung mulai hari ini, Senin 21 November sampai Sabtu 26 November 2022. Kapital Provinsi kita yang ke-22 tahun 2019 menghasilkan registrar dengan fokus pada 5 program, yakni pengembangan formasi dasar dan berlanjut yang berorientasi pembebasan, pemberantasan perdagangan manusia, pemberantasan HIV dan AIDS, pengembangan kemampuan pendanaan SSPS, dan pemberdayaan organisasi misi. Para kapitularis pada waktu itu menemukan visi, misi, strategi, dan nilai-nilai melalui diskusi, sharing, dan dialog, serta dissermin bersama.
Kita sudah mengetahui visi kita, perempuan profetis pembebas orang miskin dan tertindas, juga misi kita pemberdayaan SSPS, advokasi kebijakan publik khusus untuk memerangi perdagangan orang dan meningkatnya jumlah penderita HIV dan AIDS, juga pengembangan jaringan perjuangan dengan gereja lokal dan lembaga-lembaga lain, serta pengawalan pelaksanaan Renstra tahun 2020 sampai 2022. Strategi pemberdayaan anggota untuk pemberdayaan komunitas dan masyarakat dengan nilai-nilai yang kita perjuangkan adalah keyakinan akan berkat Allah, keberanian, kerendahan hati, kesetiaan, kesiapsediaan, kepekaan, bela rasa, ketekunan, dan pengorbanan. Para kapitalis yang saya kasih, dalam perjalanan waktu 3 tahun mengimplementasikan Renstra provinsi dan komunitas, ada banyak berkat yang kita alami. Meski kita tidak mengelak bahwa ada program atau kegiatan yang belum dilaksanakan sepenuhnya, bahkan ada yang gagal dilaksanakan, baik ad intra maupun ad extra. Kendala utama yang kita hadapi sejak Maret 2020 adalah pandemi COVID-19 yang mewajibkan kita menjaga protokol kesehatan, dengan salah satu kewajiban adalah menjaga jarak dan juga alasan-alasan lain. Protokol kesehatan ini membuat kita cenderung berjalan sendiri-sendiri, karena kalau kita berjalan bersama atau berkumpul bersama pasti akan tertular COVID-19. Sehingga pada waktu itu ada banyak kegiatan ad intra maupun ad extra yang tidak kita lakukan. Namun ada berkat di balik penerapan protokol kesehatan COVID-19, di mana ada kecenderungan untuk berjalan sendiri-sendiri. Ini melalui arah kongregasi hasil kapital general ke-15, Roh Kudus mengajak kita untuk berjalan bersama menuju transformasi yang holistik, yang terpadu, yang menyeluruh, dan juga profetik. Ada unsur keberanian, kenabian, berani untuk berubah dalam hal spiritual, karakter atau kepribadian, juga dalam misi kita bersama. Transformasi yang holistik dan profetik ini melahirkan pertobatan atau metanoia, baik kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai provinsi dan juga kongregasi. Dan masing-masing kita adalah transformatornya, bukan orang lain. Masing-masing kita adalah penghubung atau jembatan transformasi itu. Masing-masing kita adalah tokoh yang membawa atau memungkinkan perubahan, transformasi, dan pertobatan itu terjadi. Arah kongregasi mengajak kita melakukan gerakan bersama untuk kembali ke dalam diri kita sendiri. Karena transformasi atau perubahan berawal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain mungkin hanya bisa memberikan masukan. Orang lain mungkin hanya bisa memberi motivasi. Orang lain mungkin hanya bisa memberi saran dan juga stimulus. Tetapi hasil akhirnya ditentukan oleh kesulitan dan tantangan pasti selalu ada dalam siaran transformasi profetik yang dimaksudkan oleh arah kongregasi kita. Namun Roh Kudus selalu menggerakkan kita menemukan cara baru untuk menghadapinya. Mari kita bangkit bersama dan berkomitmen dalam komunitas tarian trinitaris, berpartisipasi, berdialog dan disernmen untuk merealisasikan misi ad intra maupun ad extra melalui rencana strategis kita.
kita 3 tahun yang akan datang dalam spirit atau semangat profetik, transformasi profetik. Persoalan, ada program yang terlaksana, setengah terlaksana maupun yang gagal terlaksana, ada di tangan kita dan dalam penyelenggaraan Tuhan. Melalui pengalaman-pengalaman ini, Tuhan mendidik kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Satu hal pasti bahwa kita harus bangkit dan berjuang dalam semangat sinodalitas, berjalan bersama dalam tarian trinitaris menuju transformasi diri yang menjadi dasar untuk mentransformasi orang lain atau membebaskan orang lain, dan selanjutnya boleh menjadi melodi belas kasih bagi sesama, menjadi perempuan profetis, pembebas orang miskin dan tertindas. Saudara-saudari yang berkasih, bersama Bunda Teresa dari Kalkuta, kita meyakini bahwa dalam pengalaman-pengalaman yang kita sudah alami selama 3 tahun silam, Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kita. Ibu Teresa mengatakan demikian, jika Tuhan menjawab doamu, Ia sedang menambahkan iman. Jika Ia menundanya, Ia sedang menambahkan kesabaran. Jika Ia tidak menjawab doa, Ia sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Akhirnya dalam iman akan berkat, bimbingan dan perlindungan Allah Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria membantu orang Kristen pelindung provinsi kita, Santo Aloysius Jansen, Beata Maria Helena Storenberg, Beata Yosefa Mendunas Temas, keenam misionaris perdana, Suster Guntil dan segenap pendahulu kita. Saya menyatakan bahwa Kapitel Provinsi ke-23 Provinsi SSPS Flores Bagian Timur yang berlangsung di Bunga Reflek di Yayasan Singa Militas Roket mulai hari ini Senin 21 sampai Sabtu 26 November 2020, saya buka secara dalam nama Bapa dan Kongregasi Suster Misi Abdi Roh Kudus Provinsi Maria Membantu Orang Kristen Flores Bagian Timur Indonesia, Kewapante 24 Agustus 2022, nomor 90 garing PFT garing B-3 garing Romawi 8 2022. Hal Kapitel Provinsi ke-23 tahun 2022. Surat panggilan Kapitel Provinsi ke-23 Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus Provinsi Flores Bagian